وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون. الإسراء والمعراج. جاءت هذه حادثة الإسراء والمعراج تثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكريما له في أعقاب سنين طويلة من الدعوة والصبر على أذى المشركين واضطهادهم ونكرانهم وجفائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikhwatul kiram, kita lanjutkan pembahasan tentang sirah. Tema kita hari ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sarana bagi Nabi untuk memperkokoh beliau, menegarkan pendirian beliau, sekaligus merupakan bentuk pemberian kemuliaan. Dengannya Allah muliakan Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah bertahun-tahun berdakwah. Atas kesabarannya menghadapi berbagai macam bentuk halangan rintangan dari kaum musyrikin, berbagai macam bentuk tekanan, dan hal-hal lainnya. Karena itulah Allah hadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pengingkaran kaum musyrikin, atas perlawanan mereka terhadap dakwah ini, atas teror mereka, Allah hadiahkan bagi Nabi hadiah yang besar berupa peristiwa Isra dan Mi'raj. Naam. المقصود بالإسراء. قال الحافظ في الفتح: أسرى مأخوذة من السرى وهو سير الليل. تقول أسرى وسرى إذا سار ليلا بمعنى. والمقصود بقول تعالى أسرى بعبده أي جعل البراق يسري به. والمقصود بقول تعالى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم اتفاقا، والضمير لله تعالى والإضافة للتشريف. Jadi maksud daripada Isra, jadi ada dua penggalan kata. Pertama Isra, kedua Mi'raj. Keduanya memiliki makna yang berbeda dan hakikat yang berbeda. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, Asra dalam bahasa Arab terambil dari kata-kata As-Sara. As-Sara adalah berjalan di malam hari. Engkau mengucapkan dalam bahasa Arab Asra wa Sara. Idza sara lailan bima'nan. Bila engkau berjalan di malam hari, engkau ucapkan dalam bahasa Arab Asra wa Sara. Adapun maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi ay ja'ala al-buraqa yasri bihi. Allah menjadikan buraq memperjalankan Nabi SAW, membawa Nabi SAW. Dan maksud dari firman Allah bi'abdihi, maksud Tuhan yang telah memperjalankan hambanya dengan buraq. Hambanya, kata-katanya di sini adalah merupakan pujian bagi Nabi. Maksudnya adalah Muhammad bi'abdihi, dengan hambanya Muhammad secara kesepakatan ulama. Wadhamir lillahi ta'ala abdihi. Adapun hambanya, nyanya kembali kepada Allah. Dan dalam bahasa Arab ini disebut dengan nama idhafatut tashrif, penisbatan yang dalamnya ada terkandung kemuliaan. Seperti ucapan Baitullah, rumah Allah, hamba Allah. Ini adalah bentuk kemuliaan. Naqatullah, unta Allah. Naam. وقوله تعالى ليلا ظرف للإسراء وهو للتأكيد، ويقال بل هو إشارة إلى أن ذلك وقع في بعض الليل لا في جميعه. والعرب تقول سرى فلان ليلا إذا سار بعضه، وسيلة إذا سار جميعها. ولا يقال أسرى إلا إذا وقع سيره في أثناء الليل، وإذا وقع في أوله يقال أدلج. Dan adapun firman Allah lailan, jadi Allah berfirman Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan dalam bahasa Arab maknanya malam. Dia merupakan zarf, penunjukan terhadap waktu terjadinya peristiwa Isra. Dan dalam bahasa Arab kata-kata lailan ini bisa diartikan dalam bentuk pengkokohan, mengkuatkan, litakid. Benar-benar Allah berjalankan dia
di malam hari. Dan ada yang mengatakan kata-kata lailan merupakan isyarat menunjukkan bahwasanya peristiwa tersebut terjadi di sebagian malam, bukan di seluruhan malam. Malam tenggelamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Peristiwa Isra bukan sepenuh malam, tapi sebagian daripada malam. Jadi bukan sejak tenggelamnya matahari, tapi sebagian daripada malam. Orang Arab mengatakan sara fulanun lailan idza sara ba'dahu. Kalau orang Arab mengucapkan si fulan berjalan di malam hari, maksudnya jika berjalan di sebagian malam tersebut. Wa sara lailatan idza sara jami'aha. Tapi kalau disebutkan sara lailatan, ada lailan, ada lailatan. Ya, kalau dikatakan sara lailatan maknanya adalah jalan sepanjang malam sejak tenggelam matahari hingga sebelum terbit fajar. Jadi beda antara lailan dan lailatan. Kalau lailan sebagian daripada malam, penggalan daripada malam. Lailatan sepanjang malam. Wala yuqalu asra illa idza waqa'a asru fi athna'il lail. Dan dalam bahasa Arab tak dikatakan dalam bahasa Arab asra kecuali dia berjalan di tengah malam hari, bukan dari awal. Kalau dari awal malam berjalan, dalam bahasa Arab disebut dengan kata-kata adlaj. Kata Nabi, man khafa adlaj. Barang siapa yang dia takut, dia akan berjalan dengan cepat sejak awal malam. Jadi kata-kata asna, kata-kata asra menunjukkan perjalanan tersebut terjadi di sebagian malam dan itu terjadi di tengah malamnya. Karena Nabi SAW itu diisrakan di pertengahan malam, bukan sejak awal malam. Naam. Wa yuqsadu bil isra huna bil isra'i wa yuqsadu bil isra'i huna ar-rihlatu allati akrama Allah ta'ala biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min al-masjidil haram bi Makkah al-mukarramati ila al-masjidil aqsa bil Quds. Dan maksud daripada Isra adalah perjalanan yang Allah muliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Makkah. Dan Al-Masjidil Haram jangan dibayangkan bangunan yang mengitari Ka'bah di kala itu. Sekarang Al-Masjidil Haram adalah semua tanah haram, bukan bangunan Ka'bah dan yang mengitarinya saja Masjidil Haram, tapi semua tanah haram itu bagian daripada Al-Masjidil Haram. Masuklah ke dalam Al-Masjidil Haram, Mina masuk ke dalam Masjidil Haram karena dia bagian daripada tanah haram. Jadi bukanlah bangunan, apalagi bangunan di kala itu tidak sebagaimana bangunan di kala sekarang. Dan Nabi dimi'rajkan dari rumahnya, bukan dari dalam masjid. Dari Masjidil Haram di Makkah menuju Al-Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa di Al-Quds atau Palestina. Dan Al-Masjidil Aqsa juga bukan merupakan masjid yang kita lihat ada kubah kuningnya. Itu bagian daripada masjid. Al-Masjidil Aqsa adalah semua tanah haram di Palestina yang ada di atasnya beberapa bangunan. Di antaranya ada Masjid Umar yang di atasnya ada Al-Qubbatus Sakhra. Ada kubah yang di bawahnya ada batu-batu yang dikatakan dari sandal Nabi diangkat. Juga Al-Masjidil Qibli atau Al-Musallal Qibli, dan ada bangunan-bangunan lain. Jadi Al-Masjidil Aqsa itu bukan hanya bangunan masjid belaka, tapi semua tanah yang di atasnya itu tegak beberapa bangunan. Itu namanya Al-Aqsa. Jangan bayangkan Al-Aqsa yang ada sekarang dan Al-Masjidil Haram yang ada sekarang, tidak. Jadi tempat tersebut disebut Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Naam. المقصود بالمعراج. أما المعراج فهو ما أعقب هذه الرحلة من العروج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى حتى الوصول إلى المستوى تنقطع عنده إلى مستوى تنقطع عنده علوم الخلائق. Adapun Mi'raj adalah peristiwa yang mengiringi perjalanan malam hari tersebut. Setelah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
kemudian dinaikkan al-uruj, maknanya dinaikkan, al-mi'raj diangkat ke langit yang tinggi sampai ke tempat yang mana berakhirlah ilmu manusia di sana. Hanya Allah yang tahu tempat tertinggi. Ya, sidratu al-muntaha. Itulah ilmu makhluk sampai di situ. Setelah itu hanya Allah yang tahu. Naam. وقد أشار الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلى تلك الحادثة في سورتين مختلفتين فذكر قصة الإسراء في سورة الإسراء قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Innahu huwas sami'ul basir. Dan Allah telah mengisyaratkan peristiwa ini dalam Quranul Karim. Ya, di dalam dua tempat surat yang berbeda. Sebagian di surat Al-Isra, yaitu firman Allah yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci dia Tuhan Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, di malam hari atau di sebagian malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, dari Masjidil Haram dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepadanya, itu kepada Muhammad, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, dialah Allah yang mendengar lagi maha melihat. Naam. Wa dzakara subhanahu wa ta'ala qissatal mi'raj fi suratin najm. Qala ta'ala وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Adapun peristiwa Mi'raj Allah sebutkan dalam surat An-Najmi. Jadi peristiwa Isra dalam surat Al-Isra atau Bani Israel. Adapun tentang Mi'rajnya Nabi ke langit disebutkan dalam surat An-Najmi. Kata Allah, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh dia, maksudnya Nabi benar-benar melihatnya kali kedua, yaitu melihat Jibril. Kata-kata hu di sini menurut kebanyakan ahli tafsir maknanya adalah Jibril. Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali. Pertama ketika Rasulullah SAW awal mendapatkan wahyu di Gua Hira, ketika berlari menuju rumahnya. Yang kedua ketika peristiwa Mi'raj. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Sidrah dalam bahasa Arab maknanya pohon bidara. Sidratul muntaha hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Dialah tempat terakhir, sampai di sanalah ilmu makhluk. Indaha jannatul ma'wa, di sisi sidrah itu ada surga. Ya, tempat manusia kelak akan kembali. Surga Firdausil A'la. Idh yaghshas sidrata ma yaghsha, manakala sidrah tersebut diliputi dengan apa-apa yang meliputinya daripada cahaya keindahan. Ma zaqal basar wa ma tagha, tidaklah pandangan mata beliau yaitu Nabi SAW menyimpang, tidak pula melampaui batas. Laqad ra'a ayati rabbihil kubra, sungguh benar-benar dia telah melihat daripada sebagian tanda-tanda Tuhan yang maha besar. Jadi peristiwa Mi'raj diungkap dalam surat An-Najm. Adapun peristiwa Isra dalam surat Al-Isra. Naam. Qala al-Hafiz Abu al-Khattabi Umar bin Dihyah fi kitabih At-Tanwir fi Maulid Siraj al-Munir fima naqalahu anhu al-Hafiz Ibnu Katsir wa qad tawatarat ar-riwayat fi hadits al-Isra an Umar bin Al-Khattabi wa Ali bin Abi Talib wa ibn Mas'ud wa ibn Dar wa Malik bin Sa'sa'ah wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa ibn Abbas wa Shaddad bin Aus wa Ubay bin Ka'b wa Abdurrahman bin Qurtin wa Abi Hayyata wa Abi Layla al-Ansariyain
وعبد الله بن عمرو وجابر وهذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وسحيب الرومي وأم هاني وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا منهم. Adapun berita tentang peristiwa Isra Mi'raj ini telah diriwayatkan oleh sejumlah daripada sahabat dalam kitab At-Tanwir fi Maulid Sirajil Munir yang ditulis oleh Al-Hafidh Abul Khattab Umar bin Dihya, dan itu dinukil Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak sekali para sahabat yang menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini benar-benar terjadi. Di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Malik bin Sa'sa, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, Shaddad, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Qurb, dan seterusnya banyak ya. Abi Habbah, Abi Layla Al-Ansariyain, ya, Abdullah bin Amr bin As, Jabir bin Abdullah, Hudzaifah bin Yaman, Buraidah bin Husayb, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Umamah, Samurah bin Jundub, ya, Abul Hamra, Suhaib Ar-Rumi, Ummu Hani, Aisyah dan Asma, kedua-duanya merupakan putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi kisah ini sahabat banyak yang meriwayatkannya. Naam. Minhum man saqahu bitulih wa minhum man ikhtasarahu ala ma waqa'a fil masanid wa illam takun رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون واعترض فيه الزنادقة الملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Dan di antara sahabat di atas ada yang menyebutkan kisah ini dengan panjang lebar, di antaranya ada yang meringkas saja. Ya. Sebagaimana yang terdapat dalam sebagian kitab musnad. Kitab musnad adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sesuai dengan urutan para sahabat. Itu namanya musnad. Contohnya musnad Imam Ahmad. Musnad itu adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sesuai dengan para sahabat. Misalnya dia kumpulkan hadis dari Abu Hurairah. Maka semua hadis dari Abu Hurairah dia kumpulkan satu tempat. Setelah habis Abu Hurairah, misalnya hadis daripada Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar satu tempat. Itulah namanya musnad yang disandarkan kepada para sahabat. Beda dengan Sahih Bukhari, ya, dia meletakkan dahulu bab, judul, baru di bawahnya hadis-hadis yang berkaitan dengan judul. Misalnya Kitabut Taharah, kitab tentang bersuci. Dia sebutkan di sana berbagai macam hadis-hadis dari berbagai macam sahabat tentang bersuci. Itu sesuai dengan tematik. Kalau musnad tidak, sesuai dengan nama para sahabat. Jadi kitab musnad juga menyebutkan hal tersebut. Ya. Walaupun sebagian daripada riwayat yang terdapat dalam musnad tersebut tidak mencukupi kriteria syarat-syarat hadis itu menjadi sahih. Tapi karena banyaknya jalan-jalan, hadis Isra Mi'raj ini telah disepakati oleh kaum muslimin. Tidaklah mengingkarinya kecuali kaum zindiq, kaum munafik, al-mulhidun yang menyimpang dari al-aqlaniyun, orang-orang yang mendewakan akalnya dan semacamnya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Padahal Allah akan tetap menyempurnakan agamanya meski orang-orang kafir tidak menyukainya. Ya, sampai saat ini masih banyak sekali orang-orang yang mengingkari peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan sebagian dari kalangan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Ya, tak masuk akal kata mereka. Padahal memang secara logika tak akan mungkin masuk akal. Tapi agama ini bukan semuanya harus dapat ya dicerna dengan akal. Banyak perkara-perkara dalam diri manusia tak bisa mencernanya dengan akalnya. Tentang ruhnya saja dia tak bisa mencerna dengan akalnya. Bagaimana keberadaan ruh, bagaimana lagi dengan peristiwa-peristiwa yang lebih dahsyat daripada itu. Nah. Mata hadas al-Isra wal Mi'raj?
اختلف في وقت وقوع الإسراء والمعراج فقيل فقيل قبل الهجرة بسنة قاله ابن سعد وغيره وبه جزم النووي وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه وهو مردود فإن في ذلك اختلافا كثيرا يزيد على عشرة أقوال. Kemudian kapan sebenarnya terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Dalam peristiwa Isra Mi'raj terdapat perselisihan di kalangan ulama tentang penentuannya, bukan kejadiannya. Semua sepakat terjadi, tapi kapan terjadinya mereka berselisih. Ya, ada yang mengatakan sebelum hijrah setahun, sebelum Rasulullah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah setahun, sebagaimana ungkapan Ibnu Sa'ad dan lain-lainnya. Dan Imam Nawawi pun memperkuat pendapat ini. Bahkan Ibnu Hazm telah menukil katanya telah sepakat ijma' setahun sebelum Rasulullah hijrah. Walaupun hakikatnya kata-kata ijma' kesepakatan ini perlu ditinjau ulang karena banyak pendapat-pendapat lainnya yang berbeda sampai kepada 10 pendapat. Ya, beragam-ragam pandangan para ulama ini dalam menetapkan hijrah, dalam menetapkan Isra Mi'raj, bukan berarti dia tak ada. Ini menunjukkan peristiwa itu ada. Ya, tapi penentuannya yang mereka berbeda-beda. Ya, karena hal ini terjadi jauh-jauh hari. Dan kala itu belum begitu diperkuat penulisan peristiwa-peristiwa sejarah. Karena belum begitu dibutuhkan di kala itu. Ya. Apa yang terjadi di masa kita ini adalah sejarah. Mungkin kadang-kadang kita lupa. Nanti ada yang menulis perkembangan dakwah di Batam, nanti entah 50 tahun ke belakang, Allahu a'lam, akan terungkap sejarah. Ya, sementara orang-orang yang melakoninya kadang-kadang dia tak ingat. Antum aja tak ingat kapan kita mulai sholat di masjid ini. Masjid Sabilun Najah tahun berapa? 2005 atau 2006? 2006. Bulan apa? Bulan Ramadan 2006. Ya. Naam. Fadal. وقيل كان في رجب هكاه ابن عبد البر وجزم به النووي في الروضة وقيل قبل الهجرة ب3 سنين هكاه ابن أثير. Ada yang mengatakan terjadi di bulan Rajab. Ya, bulannya tadi tahunnya setahun sebelum hijrah. Kemudian bulannya ada yang mengatakan terjadi di bulan Rajab. Ya, bagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar, dan itu yang dipertegas oleh Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Rawdah. Ada yang mengatakan ya dari sisi tahunnya 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Jadi sudah 2 pendapat, tadi setahun, ini 3 tahun sebelum hijrah. Ini yang dinukil oleh Ibnul Athir dalam kitabnya Al-Kamil fi Tarikh. Naam. قلت والذي لا خلاف فيه بين العلماء أن الإسراء والمعراج كان بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف لكن لم يتعين بالضبط اليوم والشهر والسنة التي وقع فيها. Ya, berkata pengarang kitab kita Musa Al-Azimi, taklah dipersisihkan di antara ulama bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi setelah Nabi pulang dari Taif. Setelah beliau diingkari di Taif, dilempari sampai beliau masuk ke Mekah, dan minta perlindungan Mut'im bin Adi. Setelah itulah terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Tapi untuk menentukan dengan tepat harinya, bulannya, tahun keberapa itu masih dipersisihkan. Jadi tak ada kesepakatan 7 Rajab itu Isra Mi'raj, tak ada. Itu yang masyhur saja. Sebagaimana ya kelahiran Nabi tak ada kesepakatan tanggal 12 Rabiul Awal. Itu yang masyhur saja. Tapi meninggalnya Nabi sepakat di tanggal 12 Rabiul Awal. Tak ada perselisihan padanya di tahun 11 Hijriah. Adapun lahirnya tak sepakat. Bulannya pun tak sepakat. Tanggalnya pun demikian. Karena ketika itu orang belum begitu peduli dengan penulisan sejarah. Hanyalah perkiraan-perkiraan semata. Naam.
الإسراء والمعراج بالجسد والروح. الصحيح أن الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر الله عباده، وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى حمله على البراق حيث أتاه به، وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل، فأراه ما أراه من الآيات، ولا معنى لقول من قال أسرى بروحه دون جسده، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دليلا على نبوته، ولا حجة له على رسالته، ولكان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك، وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه، إذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى رائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة، فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل. وبعد فإن الله تعالى Peristiwa Isra Mi'raj itu yang tepat adalah dengan jasad dan ruh Nabi SAW, bukan dengan ruhnya semata. Itu ya pendapat yang sahih, dengan jasad dan ruh, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Yang benar dalam pendapat ini adalah menurut kami Rasulullah SAW diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, sebagaimana Allah beritahukan kepada hamba-hambanya dalam Quran, sebagaimana terdapat berbagai macam berita-berita dari Rasulullah SAW, bahwasanya Allah yang telah membawa Rasulullah di atas burak, yang datang kepada Nabi SAW dan membawa Nabi, dan kemudian Rasulullah salat di sana di Baitul Maqdis dengan para nabi dan para rasul. Ya. Rasulullah salat di Masjidil Aqsa dengan para nabi dan para rasul yang telah meninggal. Allah kuasa untuk mengumpulkan Nabi SAW dengan mereka. Ya. Dengan para rasul-rasul yang telah meninggal dengan ruh-ruh mereka. Ya. Kata beliau, maka Allah tunjukkan kepada Nabi berbagai macam tanda-tanda kebesarannya, ya. Dan taklah dapat dianggap sama sekali yang mengatakan Nabi SAW itu Isra Mi'rajkan dengan ruhnya saja. Tak bisa dianggap. Karena jika hal itu yang terjadi, ya, maka hal ini tidak menunjukkan, ya, kebenaran Nabi SAW. Namanya mimpi, semua orang bisa bermimpi kalau dengan ruhnya saja, ya, tidak akan dapat dijadikan sebagai hujjah atas risalahnya beliau. Boleh saja engkau bermimpi naik ke langit, bisa. Bermimpi engkau terbang kemana? Ke awan. Bermimpi engkau sampai suatu tempat yang jauh di benua Antartika misalnya, kau bermimpi kau mancing di benua Antartika misalnya, ketemu beruang, bisa aja. Kalau andai kata mimpi, bahkan tak akan mungkin mereka orang-orang kafir Quraisy menolak hal ini, karena namanya mimpi, semua orang boleh bermimpi, ya. Bahkan menurut orang-orang yang fitrahnya lurus, ya, dari anak-anak Adam, boleh saja mereka melihat dalam tidur mereka apa-apa yang terjadi perjalanan setahun, apalagi perjalanan 1 bulan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanan 1 bulan, ya, namanya mimpi. Bahkan perjalanan setahun pun mungkin lebih jauh daripada itu. Orang-orang dulu mengingkari Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, terbalik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, 1 bulan perjalanan mereka ingkari, nggak masuk akal. Orang dulu. Orang sekarang, jangankan 1 bulan, mungkin 1 jam, 2 jam sampai. Mengapa harus diingkari? Ya, perjalanan 1 bulan dengan jasad diingkari, nggak masuk akal kata mereka.
Sekarang kalau andai kata mereka dihidupkan, tak payah. Ya. Sebentar saja dari Jeddah menuju Jordania perjalanan 1,5 jam selesai. Tak sampai 1 bulan perjalanan. Mengapa harus diingkari? Ya. Bagaimana pula jika perjalanan tersebut perjalanan setahun, ya, atau lebih kurang daripada itu. Naam. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala innama akhbara fi kitabihil aziz annahu asra bi 'abdihi wa lam yukhbirna annahu asra bi ruhi 'abdihi wa laysa li ahadin an yata'adda ma qala Allah ila ghairihi. Nah, apalagi dalam Al-Quran Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maksud Tuhan yang telah memperjalankan hambanya, bukan dengan ucapan memperjalankan roh hambanya, tapi dengan hambanya. Hamba kumpulan daripada jasad dan roh. Kalau andai kata roh saja tak sama, tak layak disebut sebagai hamba, tapi roh hamba. Kata-kata hamba mengisyaratkan kepada roh dan jasad. Maka janganlah kita melampaui batas daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala terangkan. Bi abdihi, kata Allah, dengan hambanya. Hamba kumpulan daripada roh dan jasad. Kata-kata subhana menunjukkan kalimat ta'jub. Kalau andai kata roh, tak begitu menakjubkan. Bisa saja orang bermimpi. Naam. Wala dalalata tadullu ala anna murad Allah ta'ala min qawlih asra bi 'abdihi asra bi ruhi 'abdihi. Bal al-adillatu al-wadihah والأخبار المتتابعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أسرى به على دابة يقال لها البراق ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق إذ كانت الدواب لا تحمل إلا إذ كانت الدواب دواب لا تحمل إلا الأجسام. نعم. Kata beliau, ya, kalau dikatakan dengan roh saja, tak mungkin Allah ungkapkan dengan ucapan bi abdihi, memperjalankan hambanya. Ya, asra bi ruhi abdi. Seharusnya kalau andai kata rohnya saja, asra bi ruhi abdi. Allah perjalankan roh hambanya, bukan dengan hambanya. Bahkan dalil-dalil jelas, berita-berita yang begitu banyak menjelaskan dari Rasulullah SAW bahwasanya Allah memperjalankan beliau di atas tunggangan namanya buraq. Ya. Andai kata peristiwa Isra itu dengan ruhnya saja, ruh tak butuh tunggangan, tak butuh buraq. Tapi dia dibawa di atas buraq. Ya, karena yang namanya tunggangan itu membawa tubuh manusia yang dalamnya ada ruh, bukan membawa ruh saja. Naam. Wa qala al-Hafiz ابن كثير رحمه الله تعالى الأكثرون من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم أسري ببدانه وروحه يقظة لا مناما والدليل على هذا قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما. Ya, kata Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, kebanyakan ulama mengungkapkan peristiwa diisrakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan badan dan ruhnya dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan bermimpi tidur. Dalilnya ucapan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kata-kata subhana tasbih ini dalam perkara-perkara besar, mimpi enggak begitu besar. Ya, dan enggak akan dikari oleh orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian andai kata dia hanyalah merupakan mimpi saja, maka tidaklah menjadi sesuatu yang diagungkan, dianggap besar, peristiwa luar biasa, karena bisa saja orang bermimpi. Tak akan mungkin segera. Nah, Kamil. Walama badarat kuffar Quraisy ila takdzibih wala martadda jama'atun mimman kana qad aslama wa aidan fa innal 'abda ibaratun an majmu'ir ruhi wal jasadi wa qad qala azza sya'nuh asra bi 'abdihi laila. Tak akan mungkin orang-orang Quraisy ya begitu cepat mengingkari Nabi SAW, mendustakannya. Tak akan mungkin ada yang murtad dari sebagian orang yang telah masuk Islam. Kalau andai kata ruhnya saja, ini tidak, sebagian murtad, tak percaya, dianggapnya Nabi berdusta.
Quraisy berlomba-lomba mengingkarinya. Demikian juga kata-kata hamba adalah kumpulan daripada roh dan jasad. Dan Allah telah mengatakan asra bi abdihi lailan, memperjalankan hambanya di malam hari. Naam. Wa qala ta'ala wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Dan Allah berfirman, tidaklah kami menjadikan ar-ru'ya, apa-apa yang kau lihat, allati araynaka, yang telah kami tunjukkan kepadamu, illa fitnatan linnas, kecuali hanyalah merupakan ujian, fitnah bagi manusia. Berimankah mereka atau tidak beriman? Ya, kita padakan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan esok. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.